Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ulandari, nomor pokok mahasiswa 20130110142, kelas reguler 1, klaster 1 3A. Di video ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah praktikum perlindungan tanaman yang diampu oleh Ibu Triyanita Ginting, yang berjudul mengenai hama vertebrata dan gejala serangan pada tanaman. Untuk tanggal praktikumnya itu tanggal 28 September, hari Selasa. Lokasi praktikumnya itu di rumah saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan nama spesies hama, biologi hama, siklus hidup dari hama, gejala serangan hama, dan cara pengendalian hama. Yang pertama ada burung gereja atau Passer domesticus. Ini dia burung gerejanya, Passer domesticus. Untuk klasifikasi dari burung gereja atau Passer domesticus ini, untuk familinya yang pertama itu ada Passeridae, untuk genusnya itu ada Passer, untuk spesiesnya itu ada Passer domesticus. Morfologi dari burung gereja atau Passer domesticus ini, yang pertama ukurannya itu sedang atau sekitar 14 cm. Warnanya itu coklat berangan. Pada sayapnya itu terdapat warna putih seperti garis panjang. Untuk hidupnya itu berkelompok dalam jumlah besar. Untuk siklus hidupnya, yang pertama itu burung gereja ini hidup selama 4 sampai 7 tahun sampai 5 kali musim berkembang biak. Musim berkembang biaknya itu berlangsung pada musim semi dan musim panas, dalam hingga 3 perindukan dari 4 sampai 6 telur dihasilkan pada waktu tertentu. Dampak hama burung gereja atau Passer domesticus ini, burung ini memakan hasil pertanian dan memakan makanan hewan lain yang terletak pada lokasi sumber panganan hewan lain. Cara mengatasi hama burung gereja ini atau Passer domesticus ini, caranya dengan memasang perangkap berupa jaring dan memasang benda-benda mengkilap. Jenis burung emprit haji atau Lonchura maca. Untuk klasifikasi dari burung emprit haji ini, familinya itu Estrelidae. Untuk genusnya itu ada Lonchura, spesiesnya itu L. maja. Untuk morfologi dari burung emprit haji ini bertubuh kecil sekitar 11 cm. Dia berwarna putih coklat. Untuk biasanya hidup di rawa-rawa. Biasanya burung emprit haji ini hidupnya itu berkelompok besar selama musim panen padi. Untuk siklus hidupnya, burung ini hidup tidak dalam pasangan pada waktu di luar musim kawin. Namun pada saat musim kawin, burung ini hidup berpasangan. Jumlah telur dari burung emprit haji ini sekitar 4 sampai 5, bahkan 6. Untuk telurnya sendiri itu diletakkan pada sarang khas burung yang bermula sarang berbentuk bola dari rumput. Untuk dampak hama burung emprit haji ini yang diakibatkan oleh burung Lonchura maja adalah burung ini menyerang tanaman padi pada petani hingga mengakibatkan kerusakan pada tanaman padi tersebut. Untuk cara mengendalikan hama burung emprit haji ini adalah dengan cara melakukan penanaman secara serentak dan memasang jaring perangkap pada area sawah para petani. Tikus mencit atau M. musculus. Ini dia tikusnya. Untuk klasifikasi dari tikus mencit ini, yang familinya itu Muridae. Untuk genusnya itu ada Mus. Untuk spesiesnya itu M. musculus. Untuk morfologi dari tikus mencit ini, panjang tubuh totalnya itu 153 mm. Untuk panjang ekornya itu 80 sampai 130% dari panjang badan dan kepalanya itu sekitar 79 mm. Untuk ukuran telinganya itu ada
12 mm. Tikus ini berwarna putih. Untuk siklus hidupnya tikus mencit ini pertama mudah dijumpai di rumah-rumah. Kedua itu bersarang di sudut lemari biasanya tikus mencit ini. Untuk dampak hama dari tikus mencit ini, dia memakan makanan manusia dan barang-barang rumah tangga. Untuk cara mengatasi hama tikus mencit ini, kita hanya perlu memasang perangkap tikus. Yang kedua itu memberi racun pada titik-titik tempat yang biasa dilewati oleh tikus mencit ini. Selanjutnya ada tikus pohon atau Rattus diardis. Untuk klasifikasi dari tikus pohon ini, yang pertama itu familinya itu Muridae, untuk genusnya itu Rattus, untuk spesiesnya itu Rattus diardis. Morfologi dari tikus pohon ini, pertama itu tekstur rambutnya itu agak kasar, bentuk hidungnya itu kerucut, matanya itu coklat kehitaman, panjang badannya keseluruhan itu 240 sampai 370 mm. Untuk siklus hidup tikus pohon ini biasanya dia ditemukan di pepohonan serta semak-semak belukar. Kemampuan memanjatnya ini sangat baik. Untuk dampak hama tikus pohon ini, yang pertama itu kerusakan pada tanaman sawit belum menghasilkan. Tikus ini mengerat serta memakan bagian pangkal daun yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman terhambat. Pada tanaman sawit yang menghasilkan, tikus ini juga memakan buah tua maupun muda yang mengakibatkan buah menjadi rusak. Untuk cara pengendalian atau mengatasi hamanya ini, yang pertama itu dengan cara kultur teknis atau mengatur jarak tanam. Yang kedua itu sanitasi atau membersihkan gulma di sekitar lahan atau sekitar pohon. Yang ketiga menggunakan predator burung hantu. Yang keempat itu menggunakan umpan beracun dan fumigasi. Selanjutnya ada tikus mencit sawah. Untuk klasifikasi dari tikus mencit sawah ini, yang pertama familinya itu Muridae, untuk genusnya itu Mus, spesiesnya itu Mus caroli. Morfologi dari tikus mencit sawah ini, dia panjang tubuh totalnya itu 30 sampai 40 cm. Warnanya itu hitam keabu-abuan. Untuk siklus hidupnya, yang pertama itu hidupnya di persawahan, ladang, dan padang rumput. Yang kedua itu sering membuat sarang di lubang-lubang tanah di galangan sawah. Untuk dampak hama mencit sawah ini, yang pertama dia menyerang padi pada masa generatif yang menyebabkan hasil produksi tanaman padi itu menurun. Cara mengatasi hama tikus mencit sawah ini, kita bisa memasang jaring pada sisi hamparan sawah, membersihkan gulma atau semak belukarnya. Yang ketiga itu dengan mengatur pola tanam, yaitu dengan cara dilakukannya rotasi padi dan palawija secara serempak.